Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan akhwat fillah rahimakum. Sesuai dengan tema pada judul video yang saya buat ini, setiap tahun kita berpuasa Ramadan, takwa enggak juga. Mengapa dan apa penyebabnya? Inilah yang coba saya akan bahas berkenaan dengan akan tibanya bulan suci Ramadan 2021 atau 1442 Hijriah. Bukan bermaksud menggurui, tapi lebih kepada sama-sama kita dialogkan supaya puasa kita jauh lebih baik dari yang kita lakukan sebelumnya. Kalaupun nanti ada yang sama dari apa yang sudah disampaikan oleh para mubalik dan ustadz, memang itu adanya. Namun bila ada yang baru atau berbeda dengan apa yang sudah disampaikan atau yang ikhwan akhwat dengar, ini karena tinjauan yang saya lakukan mungkin berbeda dengan mereka. Mari kita ke topik pembahasannya. Dalil puasa yang sangat familiar dan sering digunakan oleh para mubalik adalah Quran Surah Al-Baqarah Surah kedua ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ada 3 prasa atau bagian bila kita perhatikan dengan seksama ayat ini. Prasa yang pertama itu ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Ini bentuk seruan atau arah seruan yang Allah tujukan buat orang yang beriman. Ingat, buat orang yang beriman, bukan buat orang-orang Islam. Mengapa saya katakan demikian? Karena belum tentu semua orang Islam mau melaksanakan puasa. Dan tidak semua orang yang mengaku Islam secara otomatis dia beriman. Akan tetapi bisa dipastikan orang yang beriman pasti Islam. Mungkin agak membingungkan. Gini supaya tidak bingung. Sebagai dalilnya bisa ikhwan atau akhwat cek nanti di Quran Surah Al-Hujurat 49 ayat 14. Prasa yang kedua kalau kita perhatikan yaitu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum. Ditetapkan atas kamu siam berpuasa sebagaimana yang telah ditetapkan terhadap orang-orang sebelum kamu. Bagian kedua ini merupakan isi seruan atau perintah untuk siam, sekaligus alasan mengapa kita harus lakukan. Sebab siam juga berlaku pada orang-orang terdahulu. Pada penggalan ini Allah tidak jelaskan secara spesifik siam apa atau puasa apa yang harus kita lakukan. Karena dia masih bersifat umum. Lantas bagaimana dengan puasa Ramadan? Kita bisa cek. Bahkan secara teknisnya nanti bisa dilihat sendiri di Al-Baqarah ayat 185. Ini sebagai data aja. Kemudian kalau kita perhatikan seruan ya ayyuhalladzina amanu ini adalah seruan yang kelima secara tartibun nuzul ayat terhadap orang beriman. Itu hanya sekedar data aja. Kita balik lagi ke topiknya. Kita akan periksa itu dalam pembahasan yang lain. Nah, prasa ketiga itu apa? La'allakum tattaqun, agar supaya kamu menjadi takwa. Penggalan akhir ayat ini adalah
target dari isi seruan, yaitu agar setelah kita melakukan siam atau puasa, kita menjadi orang yang bertakwa. Ikhwan akhwat fillah rahimakumullah, ayat ini cukup muqomat, cukup jelas. Kemudian tidak mungkin salah Allah menyuruh kita berpuasa yang akan membentuk diri kita menjadi pribadi yang takwa. Lantas muncul pertanyaan, mengapa tiap tahun kita sudah melaksanakan puasa, namun tak kunjung membentuk diri kita menjadi pribadi yang takwa? Mari sama-sama kita ulas, kemudian kita hanya menggunakan dalil atau ayat di atas ini saja. Kita akan fokus pada isi seruan, yaitu pada lafaz asyam. Kata asyam ini diartikan puasa. Makna dasarnya sebenarnya, arti dasarnya itu menahan. Menahan apa? Menahan apa saja. Jadi lafaz asyam itu sendiri, kalau kita buka Al-Quran itu, kita bisa temukan hanya 13 kali saja di dalam Al-Quran. Dia terdapat di 6 surah pada 11 ayat. Satu kali atau satu ayat itu nuzulnya di Makkah, 12 kali turun di Madinah. Mari kita cek ayat yang pertama kali Allah mengangkat kata siam, yaitu di surah Maryam surah 19 ayat 26. Mari kita simak sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fakuli wasrobi wa qurri aina. Maka makan dan minum dan sejukkan matamu, penglihatanmu, pandanganmu. Fa imma toro inna minal basari ahadan. Maka apabila kamu melihat, berjumpa dengan seorang manusia, fakuli, maka katakanlah, inni nazartu lirahmani sauman. Sungguh aku bernazar, berpuasa untuk yang Maha Rahman. Falan ukallimal yaumal insiya. Untuk tidak akan pernah. Saya terjemahkan untuk tidak akan pernah. Karena kenapa? Karena menggunakan kata lam, yang itu berarti tidak akan pernah. Untuk apa? Aku berbicara yang bersifat insaniah. Jadi untuk tidak akan pernah aku berbicara hari ini yang bersifat insaniah. Ini ayat Maryam, tentu pernyataan ini muncul dari lisan Siti Maryam, ibunda daripada Nabi Isa. Kemudian kita balik lagi ke ayat ini dulu. Kenapa saya terjemahkan dengan kata insaniah pada penggalan terakhir ini? Padahal secara umum diterjemahkan manusia. Kita bisa temukan, gak usah jauh-jauh, jawabannya itu di ayat ini juga. Perhatikan pada penggalan kedua ada lafaz basar di sana. Dan pada penggalan terakhir ada lafaz insia. Secara umum, bila ikhwan akhwat nanti lihat di terjemahan Quran, itu kedua-duanya diartikan manusia. Padahal lafaznya saja sudah berbeda. Apa mungkin artinya juga sama? Tentu kalaupun sama, ada hal yang spesifik dari kedua lafaz tersebut. Masa iya Allah menyebut hanya untuk menyebut manusia harus menggunakan dua lafaz yang berbeda? Jadi berdasarkan tinjauan saya, lafaz basar itu
artinya memang menunjukkan wujud manusia seutuhnya atau fisik manusia seutuhnya. Sedangkan kata insia yang berasal dari kata nasia itu lebih tepat diartikan sisi kemanusiaannya manusia, atau sering kita sebut dengan istilah insannya. Nah, dari penjelasan surah Maryam ayat 26 ini, minimal kita udah bisa ambil kesimpulan bahwa sebelum puasa Ramadan ada puasa yang pertama kali yang diberlakukan Allah adalah puasa menahan diri dari berbicara yang bersifat insani. Bagaimana sih yang dikatakan berbicara yang bersifat insaniah? Contoh berkelakar, guyon, pembicaraan-pembicaraan yang tidak penting dan tidak bermanfaat. Itu yang dikatakan insaniah. Jadi dari ayat pertama saja yang membahas perihal siam atau puasa, kita sudah bisa menjawab. Minimal kita sudah bisa menjawab mengapa puasa yang kita lakukan setiap tahunnya, mana lagi ditambah lagi dengan puasa-puasa sunnah, tak kunjung juga membentuk diri kita menjadi pribadi yang bertakwa. Karena kita selalu dihebohkan, kita selalu disibukkan dengan puasa menahan diri dari lapar dan dahaga. Lantas apakah itu salah? Tidak sepenuhnya salah, hanya saja kita lupa menahan diri berbicara yang tidak berfaedah di bulan Ramadan ini. Padahal kalau berdasarkan tinjauan atau tartibun nuzulnya ayat yang membahas tentang siam itu, justru siam yang diberlakukan Allah itu justru dilarang berbicara yang bersifat insaniah. Nah, itu bisa kita ambil kesimpulan, akhirnya bisa menjawab kenapa kita hari ini puasa tiap tahun gak bisa membentuk pribadi kita yang takwa. Ya kita puasa-puasa Ramadan, kita tahan lapar dan dahaga, tapi kita tak mampu menjaga bicara kita, tak mampu menjaga omongan kita, kita masih mau menggibah, menggunjing dan seterusnya. Jadi saya pikir dengan penjelasan yang singkat ini, balik lagi, mari sama-sama kita perbaiki siam kita, puasa kita, supaya yang kita dapat tidak hanya sekedar lapar dan dahaga. Tentu harapannya sebagaimana maksud Allah mewajibkan kita berpuasa, tentu targetnya supaya kita itu menjadi orang-orang yang bertakwa. Insya Allah kita akan berjumpa lagi pada video berikutnya dengan topik dan tema yang sama. La'allakum tattaqun. Kita akan ulas namun dengan tinjauan yang berbeda. Saya pikir ini bisa bermanfaat. Mohon maaf kalau ada hal yang berbeda atau yang bisa kita dialogkan, silahkan bertanya di kolom komentar, atau sekedar masukan silahkan saja. Saya akhiri aja. Minasrum minallah wa fatum karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.